Mungkin teman-teman ada yang masih ingat dengan Yamaha Torch. Sport 2 tak asal Thailand ini merupakan salah satu motor CPU yang sempat dijual resmi oleh HTPM Yamaha Indonesia pada tahun 2000-an awal. Motor ini dirilis pertama kali di Thailand pada tahun 1997 dan ditujukan untuk bersaing langsung dengan rivalnya yaitu Honda LS 125. Hadir sebagai GT Sport alias motor yang lincah untuk bermanuver di perkotaan, Yamaha Torch tampil mengusung desain bodi ramping dan agak kecil, yang mana dimensi motor ini bahkan nggak lebih besar jika disandingkan dengan Supra Bapak. Desainnya yang ramping sekaligus mungil inilah yang membuat Yamaha Torch unik, dan mungkin bisa dibilang ini adalah motor yang paling cocok jika dipasangi dengan ban model cacing. Pasalnya, ban bawaan standar Yamaha Torch sendiri hanya berukuran 225 ring 17 untuk ban depan, sementara ban belakang berukuran 250 ring 17. Namun jangan salah, meskipun tubuhnya mungil, Yamaha Torch mengusung mesin 2 tak berkubikasi 126 cc, berpendingin cairan, pengkabutan menggunakan karburator Mikuni VM 24 mm serta transmisinya 6 speed. Output tenaganya diklaim mampu mencapai 24 horsepower pada 8.500 rpm serta torsi puncak 19,9 Nm pada 8.000 rpm. Secara spek di atas kertas, catatan tenaga mesin ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Yamaha RX King. Ditambah lagi, bobot kering Yamaha Torch juga cukup ringan, yaitu hanya berada di angka 103 kg saja. Akan tetapi, di balik tampilannya yang unik serta spesifikasinya yang gak main-main, Yamaha Torch mempunyai beberapa kisah kelam mengenai sepak terjangnya di tanah air. Kisah kelam Yamaha Torch ini terjadi di dealer utama Yamaha Surabaya, di mana kala itu Yamaha Torch yang baru saja dibeli oleh konsumen, unitnya ditarik kembali oleh dealer. Namun penarikan tersebut bukan karena recall akibat adanya part yang bermasalah, akan tetapi unit motor ini benar-benar diminta oleh dealer dengan uang konsumen yang dikembalikan. Dilansir dari gridauto.com, pihak dealer mengaku kalau surat formulir A motor CPU ini masih dalam pengurusan Polda Surabaya. Surat formulir A sendiri adalah surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh alias CPU, yang telah dilunasi biaya masuk dan biaya pajak impornya. Pihak Polda juga mempermasalahkan tahun pembuatan motor, karena Yamaha Torch yang dijual di Indonesia pada tahun 2000-an awal ini, di berkasnya tertulis tahun pembuatannya adalah 1997, dan kabarnya kendaraan impor yang boleh masuk di Indonesia saat itu maksimal berumur 2 tahun saja. Menurut General Manager Dealer Utama Yamaha Surabaya yang menjabat kala itu, tidak semua unit Yamaha Torch ditarik oleh dealer, melainkan unit yang ditarik hanyalah sebagian saja yang belum dilengkapi dengan surat formulir A. Pihaknya juga tidak tahu menahu kenapa dari pusat tidak melengkapi semua unit Yamaha Torch ini dengan formulir A, dan setelah diusut oleh Polda barulah ketahuan akar permasalahannya. Oleh sebab itu, konsumen yang sudah terlanjur membeli Yamaha Torch tanpa surat formulir A ini akan dihubungi oleh pihak dealer, dan bahkan mereka nggak hanya menawarkan ganti rugi saja, akan tetapi mereka juga mempersilahkan untuk menukarkan Yamaha Torch dengan model motor Yamaha lainnya. Uniknya kasus ini hanya terjadi di wilayah Surabaya saja, sedangkan di wilayah lainnya adem ayem tanpa ada satupun masalah serupa. Terhitung sejak dirilis sampai Desember 2001, sudah sekitar 10 unit Yamaha Torch yang bermasalah,
dan tak menutup kemungkinan masih ada beberapa pemilik Yamaha Touch yang saat itu terpaksa harus ditarik dealer. Selebihnya, kasus ini masih menjadi misteri karena pihak dealer pun tak membeberkan data rinci terkait berapa unit Yamaha Touch yang tak dilengkapi dengan formulir A. Yamaha Touch sendiri dipasarkan oleh ATPM Yamaha Indonesia dengan bandrol harga 16 jutaan alias hanya selisih 2 jutaan dari Yamaha RX King. Harga tersebut tergolong lumayan terjangkau untuk ukuran motor CBU, mengingat Yamaha 125Z yang dijual bebarengan dengan Yamaha Touch kala itu masih mengusung mesin pendingin udara dan ditawarkan dengan harga 6 jutaan lebih mahal. Namun sayangnya meski ditawarkan dengan harga terjangkau, spek yang lebih mewah serta tenaga mesin yang lebih powerful ketimbang 125Z maupun RX King sekalipun, penjualan Yamaha Touch tidaklah begitu sukses dan pada akhirnya motor ini dihentikan penjualannya setelah tidak lama mengaspal di Indonesia. Di negara asalnya Thailand, Yamaha Touch ternyata juga mengalami nasib yang sama, dan menurut beberapa artikel otomotif Thailand, minimnya peminat Yamaha Touch disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah kalah bersaing dengan sang rival Honda LS125. Honda LS125 hadir lebih dahulu dibandingkan Yamaha Touch, sehingga ketika Yamaha Touch dirilis, LS125 telah mempunyai nama besar yang sulit untuk ditumbangkan, apalagi desain LS125 ini dinilai lebih sporty ketimbang Yamaha Touch yang tampilannya terkesan sederhana dan cenderung mengkotak. Di sisi lain, Yamaha Touch ini dikatakan muncul pada waktu yang tidak tepat karena selain krisis akhir tahun 90-an, kala itu, tren pasar roda 2 Thailand sedang berada dalam transisi antara motor 2 tak ke motor 4 tak, sehingga banyak produk sportsback 4 tak yang mulai bermunculan. Mungkin karena minimnya peminat di negara asalnya, unit Yamaha Touch yang belum sempat terjual ini akhirnya didistribusikan ke negara lain termasuk Indonesia. Soalnya kalau melihat kasus yang kita bahas di awal tadi, tahun produksi 1997 adalah tahun di mana Yamaha Touch ini pertama kali diproduksi. Nasib apes yang menimpa Yamaha Touch tidak hanya berhenti sampai di situ saja, karena setelah kasus surat-surat yang ruwet dan penjualannya gagal, saat beradu di lintasan balap pun motor ini kembali mendapatkan cobaan. Kala itu, salah satu event balap road race lokal di Jawa Tengah membuka kelas balap sport 2 tak 140cc, yang mana kelas inilah yang kemudian menjadi tempat di mana Yamaha Touch bertarung melawan sepupunya seperti Yamaha RX King dan juga Yamaha RX-Z. Keikutsertaan dua unit Yamaha Touch yang nimbrung di antara belasan peserta pengguna RX Series ini ternyata menjadi masalah tersendiri, sebab setelah event balap ini berlangsung beberapa kali, Yamaha Touch kerap kali keluar sebagai juara pertama dan juga juara kedua. Dalam hal ini, banyak pengguna RX Series merasa keberatan jika disandingkan dengan Yamaha Touch, dan pada akhirnya di event balap selanjutnya, pihak penyelenggara pun melarang Yamaha Touch mengikuti kelas sport 2 tak 140cc ini. Menurut pihak penyelenggara, alasan pelarangan Yamaha Touch mengikuti ajang balap ini tak lain adalah karena spesifikasi Yamaha Touch tidak seimbang dengan RX Series. Pasalnya, kalau dilihat dari segi tenaga standarnya saja, Yamaha Touch mampu mencapai 24 horsepower, sementara tenaga RX King atau RX-Z hanya berada di angka 18-20 horsepower saja. Itu artinya, baik itu RX-Z maupun RX King, sebenarnya memang bukanlah lawan yang seimbang bagi Yamaha Touch. Selain itu, penyelenggara juga mengatakan kalau tujuan mereka ingin mewadahi pengguna RX Series yang komunitasnya lebih banyak, sekaligus menyajikan balap yang terjangkau dan kompetitif,
tanpa melibatkan motor CBU yang tentu saja lebih mahal dari segi biayanya. Nah, itu tadi beberapa kisah kelam yang pernah dialami oleh Yamaha Touch. Kira-kira apakah teman-teman di sini masih ada yang merawat salah satu unit motor 2 tak unik Yamaha ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.